Oke, kamu kalau mau mengerti perjanjian lama, kamu harus membacanya dari kacamata Tritunggal, dari perjanjian baru. Aku Kalau kamu nggak bilang pakai itu, kamu tanah akan itu kacau. tidak ada Kamu, trinitas, Bu. kamu mau tahu Jangan siapa yang bilang? dulu. Tanah Kamu mau tidak tahu ada siapa yang bilang? trinitas. Tidak Tadi ada kamu bilang kan trinitas. siapa yang bilang kan? Kamu mau tahu Kamu siapa yang mungkin bilang? bisa, kamu Rasul. itu memakai Rasul. kitabnya Yahudi punya, di tanah itu tidak ada trinitas. Duh, 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 duh. Kalian Duh, duh, ngawur. duh, duh. Eckhart itu cardinal Kamu number NK1. Tidak ada tres persona di sana. Gak usah jauh-jauh. Kamu mau tahu nggak ajaran Tritunggal itu ajaran siapa? Kamu tahu nggak? Kamu mau aku kasih tahu Pagan. ajaran Tritunggal itu dari mana? Ajaran Aku bisa pagan. jelasin sananya dari Yesus langsung. Pagan kamu Tidak yang pagan. apa Yesus mengajarkan tres persona. Apa sih ini host? Ini roomnya mau cuma dibikin rame-rame, gimana ini hostnya nih? Mau jadi hostnya kayak menikmati berantem sih? Diam dulu. Nggak jelas ini hostnya, giliran roomnya udah rame begini, gimana sih Ketika dia ngomong sudah ceplos-ceplos aja? Nggak bisa lah, diatur dong. Ini di luar Trinitas terkutuk, nggak usah diangkat 1000 ayat. Bukan Kayak Trinitas saya, gereja. ya sudah, Bu. kayak saya Pak Menteri. Ini salah kaprah. Dalam sejarah, bentar, dalam sejarah gereja tidak dalam posisi membuat doktrin Trinitas. Tidak ada keputusan konsili. Doktrin yang benar adalah Trinitas, bukan. Trinitas Ya itu sudah. adalah istilah teknis di dalam teologi untuk menjelaskan substansi. Aduh, ini Bapak dijelaskan. tidak tegas. Bentar. Bapak Ibu, tidak gentleman santai aja, menjawab saya teman-teman. untuk menjawab Ya, iya atau tidak sebentar. saja Bapak tidak Kes ya, gentleman. jangan- Kalau Pak jangan Justin bertanya kepada bernarasi saya, iya dan masalahnya. tidak. Bu Kesnya jangan iya. bernarasi iya dan tidak dong. Masa iya itu Nggak boleh. framing. Oke. Oke, kita Oke, kembali ke bentar, masalah bentar. yang Nggak pribadi. boleh iya dan tidak, Dulu, bro. Bu. Diskusi nggak Dengan boleh. yang tidak. Bentar, Mari kita bahas yang di-mute dulu, bro. personal. Bentar. Langsung Pak, press personal. Bentar Jangan dulu. dikasih itu lagi Pak, Enggak. press personal. langsung. Bentar. Kita masuk Enggak, ke press enggak. personal. Ini Saya catat ini. jelaskan ya. Jadi sebentar. Ini saya catat ini. Mau jelaskan, tenang. Oke. Coba narasinya jangan iya dan tidak gitu loh. Oke. Iya, narasi Perhatikan ya, kanan bentar. itu guys Saya ya. polisi jadi jangan Bentar. kayak gitu. Iya. Oke, bentar bukan ya. Polisi manusia biasa. Jadi ini saya sudah baca datanya ya. Prosopons ini kan dipandang dalam dua konteks. Dalam konteks Yunani itu bahasa digunakan untuk teater, tapi bahasa teater itu memiliki makna. Kemudian dalam konteks teologi Kristen, dalam konteks Yunani itu artinya gini ya, pelaku mengungkapkan watak, suasana, batin kepada para penonton. Jadi seorang pelaku itu mengungkapkan suasana batin atau suasana cerita kepada penonton. Jadi kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di belakang sana. Tetapi pelaku itu memperkenalkan apa yang terjadi di belakang sehingga kita lihat melalui peragaan dia. Istilah ini kemudian digunakan oleh Bapak Gereja untuk mengungkapkan bahwa kita juga tidak tahu, perhatikan ya, kita tidak tahu siapa Allah yang transenden itu. Tetapi Allah yang transenden itu memperkenalkan dirinya, mewahyukan dirinya dengan dia hadir sebagai Bapa dan juga menyatakan dirinya hadir sebagai firman-Nya menjadi manusia anak dan juga menyatakan dirinya hadir melalui Roh Kudus. Jadi kalau istilah teologis ini namanya Allah mewahyukan dirinya melalui pernyataan umum, pernyataan khusus. Jadi itulah makna prosopon di situ ketika dimaknai dalam dunia teater. Kita tidak tahu naskah cerita. Apa yang dibuat oleh pembuat naskah itu nggak tahu kita. Tetapi pelaku itu membuat kita mengerti apa isi naskah itu. Kita mengerti isi naskah, isi cerita itu melalui perilaku mereka. Ya Allah itu yang transenden itu juga. Kita tidak bisa kenal dia.
tetapi melalui dia mewahyukan diri, memperkenalkan diri, menyatakan diri dalam realita manusia sebagai Bapa, sebagai Anak dan Roh Kudus, maka kita bisa mengenal dia. Ini namanya pengertian. Jadi di sini kalau dibaca ya, ini masalahnya kan tidak mau membaca teliti. Saya membaca untuk memahami konteks bacaan. Tapi Kesia membaca untuk memelintir, makanya nggak nyambung. Waduh. Bisa bicara host. Oke, saya cukup menjelaskan prosopon ya. Iya, nanti prosopon saya itu seperti giliran itu. saya ya Pak ya, Cek giliran 1, 2, saya. 3. Oke, saya pikir saya sudah Kedengeran jelaskan. nggak suara saya ini? Jadi itulah pemahaman dari gereja atau data kita. Tapi kamu hanya fokus Halo? kepada makna prosopon secara teater. Padahal orang Kristen memakai istilah teater untuk menjelaskan istilah teologis dengan pemaknaan teologis. Cek 1, 2, 3. Oke, silakan Bu Redis. Ya, silakan Pak. Silakan Iya, Pak. ya, aduh, ini sebenarnya sudah saya perhatikan ya, debat antara Tritunggal sama Oneness ini. Saya termasuk yang diem-diem gini, tapi lama-lama saya nggak tahan lagi nih mau ngomongin sama orang-orang Oneness ini. Nggak tahu pola pikirnya bagaimana orang-orang Oneness ini. Saya pengen tahu sebenarnya yang dipahami Oneness nih gimana sebenarnya. Oneness-nya di sini siapa? Kesia ya. Pandangan Yap, saya. orang Oneness, iya. Saya mau tanya gini, biar lebih jelas kan saya tanya langsung. Saya nggak mau berasumsi Oneness itu apa, makanya saya tanya langsung sama penganutnya ya. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Sangat betul. Karena Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, gitu. Itu hanya salah satu ayat dari ribuan ayat dan pedang merah perjanjian lama. Baik, baik. Saya coba ikutin Anda ya. Waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan dan sebelum naik ke surga, pernah nggak Paulus ketemu sama Yesus? Sebelum kejadian itu pernah nggak? Sebelum kejadian apa itu? Sebelum Yesus naik ke surga setelah 40 hari pasca kebangkitan, pernah nggak Paulus ketemu sama Yesus? Paulus ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Bukan, sebelum saya tanya, sebelum Yesus naik ke surga, pernah nggak Paulus ketemu sama Yesus? Belum. Belum pernah. Baik, saya ikuti ya. Nah, lalu yang dianiaya oleh Paulus itu murid-muridnya Yesus atau Yesus sendiri? Yang menganiaya atau yang dianiaya? Saya ulangi lagi ya. Yang dianiaya oleh Paulus, murid-murid dari Tuhan Yesus atau Yesus sendiri? Murid-murid Yesus. Begini Pak, kalau nanti saya sudah jawab ini. Sebentar. Kesia, Tapi kita kembali lagi ke prosopon tadi. Sebentar. Kesia, sebentar ya. Saya ngikutin Anda ya. Saya nggak mau nebak-nebak. Diam dulu ya, Kesia ya. Tahan dulu ya. Tadi kamu jawab yang dianiaya Paulus adalah murid-murid Yesus. Ya, seperti Ananias dan kawan-kawan. Nah, waktu perjalanan ke Damsik, tahu nggak apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Paulus? Dia bilang begini, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia nggak bilang gini, Yesus nggak bilang gini, mengapa engkau aniaya murid-muridku? Nggak bilang gitu dia. Yang dianiaya oleh Paulus menurut Yesus adalah Yesus sendiri. Tahu itu, Kesia? Iya, silakan lanjut. Tahu itu nggak? Saya tanya dulu, tahu itu nggak? Jangan-jangan nggak tahu gitu loh. Iya, tahu. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Yang dianiaya oleh Paulus itu murid-murid Yesus atau Yesus? Murid. Kenapa Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Murid-murid dan kita semua adalah bagian dari. Enggak, bukan itu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, mengapa Yesus bilang sama Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan mengapa engkau menganiaya murid-muridku.
Kan ada juga ayatnya murid-murid di dalam Bapa, di dalam Yesus. Sebentar. Saya ulangi lagi ya. Saya mau ngikutin pola pikir kamu nih. Saya ikutin pola pikir kamu. Karena Yesus bilang, barang siapa melihat aku, maka ia sudah melihat Bapa. Berarti kesimpulanmu, Yesus itu adalah Bapa sendiri. Oke, saya ikuti pola pikirmu. Saya tanya sama kamu lagi. Ketika Paulus menganiaya murid-murid Yesus, Yesus tidak bilang, mengapa kamu aniaya murid-muridku, tapi Yesus bilang, mengapa kamu aniaya aku. Pertanyaan saya sama kamu, yang dianiaya oleh Paulus adalah A, murid-murid Yesus, B, Yesus. Jawab dulu. Oke, murid Pak, silakan. Agak dipercepat, Pak. Murid-murid, baik. Pertanyaan saya begini, mengapa Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan mengapa engkau menganiaya murid-muridku. Coba jawab dulu. Tadi sudah saya jawab bahwa murid-murid dan kita semua adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jika kita memberi makan kepada orang Berarti yang kamu adalah Yesus. Enggak, saya tanya, berarti kamu adalah Yesus sendiri. Jangan-jangan Oke. kamu Yesus gitu. Iya, Biar di saya ayat panggil yang- kamu Di Yesus. ayat yang lain juga lihat, tidak pernah murid-murid dan siapapun disebut monogenes. Silakan. Saya kayaknya kadang-kadang gimana ya, saya tahan-tahan diri. Tidak ada karena murid dan gini, orang-orang lain yang sebentar disebut ya. monogenes. Setuju nggak? Setuju Keisha, nggak, Pak? apa dibilang Bapak Edi itu biar kamu paham. Iya, kan Gini sudah loh, saya Kesia. jawab. Kesia, Setuju tidak? saya- Mari. Saya mau bilang sama kamu gini, Kesia. Kalau Yesus bilang kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu bukan berarti yang dianiaya Paulus itu adalah Yesus yang sudah naik ke surga. Betul. Karena Murid karena itu Paulus tidak. karena Paulus memang tidak bisa menyentuh Yesus. Nah, Yesus menganggap bahwa murid-muridnya itu adalah dia sendiri. Jadi ketika Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Itu merujuk kepada murid-murid pengikut Yesus. Makanya ketika Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Maksudnya itu begini loh, Cynthia. Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa itu sendiri. Gambar dari dia yang tak terlihat. Bukan berarti Yesus itu Bapa itu sendiri. Ya, Yesus itu pengejawantahan Itu yang saya jelaskan dari dia. tadi. Itu yang saya jelaskan tadi. Saya Itu yang saya jelaskan. saya Bagus, sebenarnya mantap, Bro Adis. udah menahan diri gitu loh untuk apa, nggak mau buka mulut sama oneness ini, karena banyak sekali teman-teman saya pun yang berpaham oneness. Saya hargai dulu, cuman sekali lihat kok sekarang makin ke belakang ini Bagaimana makin kalau saya keterlaluan katakan gitu Yesus loh. cuma nabi? Pak Edi, Apa? bagaimana kalau saya katakan Yesus cuma nabi? Setuju nggak? Mana ada Yesus cuma nabi. Orang Itu Tritunggal saya tidak ada katakan- yang percaya. Dengar dulu. Tidak ada orang Tritunggal yang percaya bahwa Yesus itu hanya nabi saja, tidak. Baik. Bagaimana kalau saya katakan Yesus itu hanya hamba saja? Kan ada ayat di Alkitab dia hanya hamba saja. Bagaimana? Ya harus baca yang ayat yang lain, jangan cuma situ, karena Bible itu bukan baca cuma yang itu. lain. Murid dan yang lain tidak pernah disebut monogenes, Pak Edi. Jadi bukan hanya satu itu saja. Setuju. Ayat Yang tadi itu dulu kan Bro ada Edis, Bro Edis, yang tadi dulu ada udah ngerti nggak dia Bro? ratusan. Mungkin ada Ulangi nggak dulu. yang Ulangi mungkin dulu, ada Bro. nggak Pak Edi yang Bapak pemimpinnya yang jelaskan aja biar dia paham dan mengerti gitu loh. Dari tadi dia keliling sana keliling sini dia nggak ngerti-ngerti. Capek loh jelasin dia masih Yang tadi Keisha ulangi dulu ini. Bro Edis. Jadi kalau Yesus katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Karena murid-muridnya itu, kalimatmu bagaimana tadi Bro Edis? Bikin yang bagus dulu, Bro. ya, jadi Coba ulangi dulu. ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus kan bilang sama Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya Paulus itu adalah murid-muridnya. Nah, kalau pakai logikanya oneness, berarti murid-murid itu adalah Yesus sendiri. Ini kan saya nggak mau benci, saya benci mengucapkan kata ini. Goblok pemikiran kayak begini gitu loh. Bener. Dia ini Boleh lagi saya- baca WA juga nih pasti. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Iya, kalau Boleh kamu saya- bilang Yesus itu Bapa itu sendiri, ini Iya. boleh saya seolah-olah jawab. Bible itu
dibuang Saya saja akan ke tong sampah gitu loh. mengcounter nalar logis Pak Edi dengan nalar logis juga. Saya akan jawab, boleh? Silakan. Saya kasih waktu 2 menit, silakan. Oke, tadi Pak Edi mengatakan bahwa dari satu narasi ini perjumpaan Paulus dengan Yesus ya hanya dari satu ayat itu ya membuktikan bahwa Yesus itu bukan Bapa dari hanya satu itu saja. Dari narasi Tuhan yang bilang bahwa mengenai aku. Oke, sekarang saya katakan kepada Pak Edi, kenapa Pak Edi nggak setuju kalau saya sebut Yesus itu hanya hamba saja? Kan saya cuma melihat yang satu itu, saya nggak mau lihat yang lain. Kenapa standar yang Pak Edi pakai tadi Bapak narasikan bahwa kita harus melihat semuanya. Lalu kenapa ketika saya membalikkan standar itu kepada Pak Edi nggak siap? Saya katakan di mana murid-murid dikatakan ada monogenes dan yang lain-lain. Ada dikatakan yang lain itu monogenes sama seperti Yesus. Berarti kan sama juga standar yang Pak Edi pakai itu Bapak hanya melihat satu ayat satu perikop itu saja. Setuju nggak? Dan Sudah. Trinitas itu memang standar ganda. Ya, kabari kalau sudah. Sudah Silakan. belum? Baik, ini namanya membandingkan silakan, Edis. apel sama jeruk ya. No, saya Yang- hanya memakan cara bernalar Tadi logis katanya Pak udah. Edi. Tadi Polanya saya udah kan ikuti. kalau udah kan Silakan. biar saya Aisyah, ngomong dulu gitu dengerin loh. dulu. Jangan lihat WA orang dulu, fokus kamu. Bolak-balik kamu. Kalau Coba misalnya kamera, belum ngomong kamera. dulu. Kalau misalnya udah Coba ayat hanya hamba itu di mana itu? Saya biar nggak cek ada, dulu. nggak ada itu layar band. Nggak Coba. ada. Tidak ya. ada itu. Nggak ada itu, nggak ada. Ya aku Yang mana? di mana Lanjut, ayatnya Bro Yesus Edis. hanya hamba? Lanjut, Bro Enggak, Edis. enggak. Biar aku cek, biar aku cek. Betul enggak? Loh, dia datang menjadi apa? Enggak. Buka ya, coba hanya hamba di mana? Dia itu hamba. Nggak ada. Itu bukan. dia Di mana- kebanyakan di mana baca ayatnya? Quran itu kayaknya. Dia kebanyakan baca Quran itu. Coba di mana ayatnya Yesus hanya hamba? Dalam rupa hamba. Filipi 2. Silakan dicari aja lah Pak. Masa nggak dibaca ayat Loh. Alkitabnya? Loh, kan Saya kamu yang saya bawa belum ayat pernah baca, itu. saya belum pernah baca. Kamu yang ngomong, gimana Kamu yang sih? bawa kok Kaita yang suruh Kamu ngajarin yang gimana? bawa kok kamu yang bingung. Hanya Keisha, Saya seorang pastikan hamba itu tuh, nggak coba. ada gitu Saya loh. bingung. Berarti Nggak, nggak dan baca saya pastikan Alkitab itu nggak loh. ada. Coba, Kasih coba. waktu. Jadi Coba, hamba. waktu, Jadi teman-teman. kenosis itu apa? Lo Coba. carilah ayatnya. Enggak. Jangan. Hanya hamba mana? Hanya hamba. Saya tidak mengatakan bahwa saya mempercayai. Susah ini layar band. Bukan. Susah ini. Tadi kau Tadi bilang kalau ada saya- ayat kalau Alkitab saya Yesus percaya hanya hanya hamba. Tolong diperhatikan narasi saya. Saya Oh. mengcounter pola Pak Edi Oke. tadi dengan melihat satu ayat dan satu perikop. Saya kembalikan pola yang sama ke Pak Edi, tapi dia tidak siap. Tetapi Loh, kenapa dia memakai standar? Dia melihat tidak yang satu ada. itu saja. Tidak Kenapa ada Pak Edi dikatakan hanya Yesus melihat yang hanya satu itu hamba. saja? Tidak ada Yesus hanya hamba. Saya sudah cek nggak dapat. Coba. Nggak ada. Ya, memang Nggak butuh ada, ayat. nggak ada itu, Dia Ren. Butuh ayat, hamba. butuh ayatnya. Dia juga Coba. Tuhan. Kalau Udah, kalau cukup di kalau mana? di Quran- Hanya kalau di hamba. Quran ada, kalau di Quran ada, kalau di Bible nggak ada itu. Oh iya, kalau di Quran ada hamba memang. Berarti kamu Oke, investasi ngikutin waktu RT. teman-teman. Pak Edis, dilanjut. Bukan. Pastikan dulu. Gini, Bang Host, Bentar, Pak Host, saya Edis. saya agak kurang minat Pak, karena ini kayaknya kerucuk. Coba ininya lah. Oke. Masternya Wanes mana coba kalau ada. Oke, Kesia, ayatnya kasih jawab dong. Jangan Kamu kau dari menyebarkan berita bohong. Dari tadi ngelek. Iya, Coba kamu ini deh bawa aja deh siapa Yesus yang hanya hamba anak itu di mana? Aku Loh, saya pakai bicara Google ini. dikasih waktu. Google. Coba. Saya dikasih- Kasih. saya nggak dikasih waktu. Bukan kasih Coba waktu kamu- aja. Ya. Mana Yesus hanya Coba hamba gimana? itu? Yesus Ada saya hanya narasikan Yesus hanya hamba. Di Alkitab ada Ada. saya bilang. Ada Ada. saya bilang. Ya, bahwa tadi Ada. kami dengar Menulis secara semua. letterlek. Dia tadi bilang gitu. Dia tadi Nah, bilang kan gitu. dipotong. Ada. Nah, dipotong kan? Nah, Dipotong. kamu Nggak bukan mesti Oke, saya oke. bicara. Yang di bawah silakan typing. Nggak Betul masih saya enggak? bicara sih. Bahwa Kesia ngomong tadi Yesus hanya hamba. Silakan. Yang di bawah typing Iya, dong. Yesus itu Saya Betul, bertanya. yes, kepada itu. Pak Tadi Edi. Kesia ngomong Bagaimana? kalau ada ayat. Tadi Kesia ngomong Bagaimana kalau saya kalau hanya ada melihat ayat. Ya, itu lihat Hanya- di bawah. Betul. tidak Kesia, orang Kesia. Tuhan, Di bawah itu Kesia, semua itu coba ngomong. kamu seorang Yes, yes. saja dari Ya, pola yes, Edi yes. tadi yang hanya melihat satu ayat, satu perikop. Kalau Apakah ada standar ayat yang begitu Yesus boleh adalah kita hamba, tadi saya tetapkan? dengar begitu. Apakah Kesia. standar yang begitu boleh kita Hey, tetapkan? Diam dulu.
Diam dulu. Oh, ini orang Diam nggak dulu. bisa Itu kamu diomongin. perhatikan itu. Itu Ini kamu aku live perhatikan di itu sebelum kamu YouTube. ngomong. Sebentar, Nanti sebentar, ku putarkan sebentar biar ya, tahu kau. sebentar. Iya. Ya kamu. Saya ini kan host tadi kan mendengarkan secara teliti, setiap orang mendengar ya. Benar. Tadi Kesia bilang, bagaimana kalau ada ayat Yesus hanya hamba, seperti itu. Benar nggak itu? Iya, Tidak, betul. bukan begitu. Jangan Oke, kita membuat cek deh, kita cek. pertanyaan sendiri Aku loh. cek deh dari YouTube ya. Baca Aku cek Filipi dari 2 YouTube. ayat 7 coba. Aku cek dari YouTube Ya. ya. Kamu Oke, ada aku bilang cek. gitu tadi loh. Kami dengar Filipi tuh. 2, Banyak Disekrol fighting. dulu, Yes, disekrol. yes, Filipi 2 ayat Permasalah Bentar, Ibu bentar. Ibu Lina Wijaya, Gini, permasalahan kayak lobus frontal orang salah mencerna bahasa itu di luar kapasitas saya nggak Oke, ditangani. Kamu gini yang ya, bilang gini ya, Itu tadi, kembali ya, kepada Kesia. lobus frontal gini Anda ya Kezia masing-masing. ya. Kezia, gini Kezia, coba kamu dengerin ya. Gini Kezia, saya ini diskusi kayak begini nih udah lebih dari 10 tahun ya. Saya lihat, saya perhatikan kalian yang wanes-wanes ini. Di belakang kalian tahu nggak siapa yang nyorakin jadi pesorak dukung kalian? RT 6. Karena apa? RT 6 ini ya. Filipi Karena 2 ayat 7. Mengambil denger bentuk dulu, seorang sebentar hamba. dulu, Langsung sebentar saja ke dulu. substansi Pak, jangan dikot Pak, Kamu jangan tuh kot ngeliat Bapak. SMA, Ini malah ngeliat WA Edis itu. mau bicara nggak Kesia, jadi kamu ngeliat deh. WA itu. Kamu udah mati Kita kutu Tahu nggak? sebenarnya. Kita masuk ke substansi Pak, jangan khotbah. Saya nggak ada dari tadi khotbah Anda itu begini. Enggak, saya langsung tek 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 begitu saja loh. Oh, Kenapa tadi kok saya udah sulit, masuk Pak? materi, kamu nggak nanggapin, Ya, kamu lari maksudnya nggak usah kemana-mana. begini loh, Pak. Maksudnya begini Pak, ini Saya nggak jadi usah yang males kalian sekarang itu masuk ke begini, materi lagi kalian karena itu kamu begini. belum Oh, nggak mumpuni. usah, langsung Gini substansi. aja. Di Filipi dikatakan dia mengambil bentuk menjadi hamba. Nah, sekarang dengan pola yang sama yang Pak Edi Salah, berlakukan bukan mengambil rupa. Makanya bahasa Roma 8 sampai 3 dalam dong. rupa manusia. Rupa Orang manusia. bukan rupa manusia, rupa seorang hamba. Artinya dia dihinakan, ada kondisi kehinaan dan ada kondisi kemuliaan. Di Itu situ sudah Pak kristologi bahasa aslinya dasar. perhatikan Pak, perhatikan bahasa itu. Makanya rupa Anda baca manusia. sampai ayat 10-11. Dia taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi Filipi 2:11 itu rangkuman dari kristologi di mana Yesus mengalami fase kehinaan, bahkan dia harus lebih rendah dari malaikat Sebut suatu saja, dia saat. itu atau tidak? Ini orang kalau kita lagi bicara Bel ya orang kayak substansi, Simpel aja Pak, Yesus itu hamba atau jadi tidak? Anda jangan Oke, potong-potong. Mungkin Oke, kalau ada sebentar. yang Pak, masternya sangat host, sekali menjawab Sebentar. yang iya atau masternya tidak host loh ini dari kayaknya tadi, Pak. Iya atau cuman tidak orang dari tadi ini kok nih. sulit sekali menjawab. Sebentar, Bro Pak, Edis, jadi Ibu nggak Cynthia, nyambung dia ini anak ini. host, Nggak nyambung. saya Bentar, akan bro. putarkan. Saya akan Satu, putarkan ya. perkataannya ya. Dia itu suami Oke, atau dengarkan ya. Oke, tolong di-mute dia. Saya putarkan. Oke, siap. Biar diputar. Kamu jangan lihat WA. Jangan lihat WA, perhatikan kemari. Bagaimana kalau saya katakan Yesus cuma nabi? Setuju nggak? Mana ada ya Nabi-nabi. cuma nabi. Orang Itu Tritunggal maksudnya tidak ada yang nabi. percaya. Dengar dulu. Tidak ada orang Tritunggal yang percaya bahwa Yesus itu hanya nabi saja, tidak. Nabi. Baik. Ya. Bagaimana kalau saya katakan Yesus itu hanya hamba saja? Kan ada ayat di Alkitab dia hanya hamba saja. Bagaimana? Ya di Nah, mana? itu Tidak harus baca yang ayat yang lain, Udah jangan parah cuma kamu situ. ya. Bible itu Aku cuma baca yang itu. Sudah Oke. baik-baik. Oke, Ya, deal ya. Bagaimana di dalam Alkitab Yesus hanya hamba. Bagaimana kalau saya Iya. katakan Yesus hanya hamba saja? Bang Karena di Coba Alkitab di ada ini deh, kamu aja deh yang turun Ada tangan sebutan. kita Bu Erben sudah bahwa Yesus cukup Bu adalah Erben. hamba. Sudah cukup. Pak Erben Sudah cukup. dapat poinnya. Jadi Jadi tadi Jadi apa? Mari Kesia kita lanjutkan. bilang, Ayo, mari kita bagaimana lanjutkan. kalau saya katakan Yesus hanya hamba? Itu ada dalam Alkitab. Sekarang tunjukkan yang di dalam Alkitab Yesus hanya hamba. Silakan. Tidak Nggak ada ada. itu. Itu saya Nggak ada ralat. itu. Yang saya tidak bilang di Alkitab Nah. hanya hamba. Itu ralat. Yang saya masukkan adalah bagaimana kalau saya mengatakan bahwa Yesus hanya Ini hamba. parah ini. Kesia. Ini parah ini. Kesia. Makanya saya bilang sama kamu, berhati-hati kamu dalam berbicara, asumsi. Nanti kamu kejebak sendiri. Iya, tidak apa-apa, Bu. Jelas. Kalau saya orangnya sportif, objektif, bukan muter-muter. Kalau memang ada yang salah, diralat. Mari kita ralat. Kita sportif, ayo. Makanya kamu Dari sudah tadi sama malu saya di juga sini. ralat, prosopon wajah, mitologi agama pagan. Metodologi dan segala macam. Kamu aja nggak ngerti itu apa. Begini ya Kesia Nanti ya. kita balik Kita ke situ. Nanti Kesia. kita balik ke Belajar situ. dari Halo, mana sih halo. kamu itu? Halo teman-teman bisa dengar semua?
Boleh, Gini boleh. guys Ya, ya, silakan, silakan, Bu kita Edis, silakan. kita ini sayang sama kamu. Kita nggak ini Iya. kok. Yang kita ini lakukan ini, Pak, dia sama saya, Pak. halo? Langsung Pak Dengar Edi. dulu dong, Jadi Kesya. Pak Edi, Ya, Kesya, waduh. nanti kamu malu lagi, Dengar dulu, Kesya. dengar dulu. tidak apa-apa, Bu. Kita di sini sportif. Kalau memang yang saya maksudkan itu Iya, iya, ada sudah, sedikit Bu. salah kata, Proses itu Udah, saya suara akan sudah, ralat. kamu diam dulu. sudah. Ya, Kamu diam dulu. Kamu udah jangan tadi Sudah banyak seperti diralat, Pak sudah Gabung diterima. dan Pak Oh, yang sudah lainnya menerima ya. muter-muter dulu, ujungnya ngaku. Jangan Oh, seperti sudah itu. menerima. Tidak Cynthia masalah. diam dulu. Baik, kita sportif. Cynthia diam dulu. Kau sudah menerima lalatnya Kesya. Sekarang Edis lanjutkan bicara. Iya, jadi gini guys ya. Sebenarnya yang kita lakukan ini itu berusaha untuk Pak, jangan meluruskan potong lagi Pak, supaya substansinya langsung Pak diskusinya, karena saya nggak mungkin sampai jam 12 malam di sini loh Pak, tolong dipahamin. saya nggak mau lagi suka bahas ikut substansi potong. karena kamu nggak tahu apa-apa. Kamu Ya cuma sudah, baik. kelompok under Mari the kita banner langsung masuk. saja kamu. Baik, mari Jadi kita nggak langsung ini. masuk. Tadi Oke, Pak oke, oke. Edi Sekarang gini, memasukkan tidak mau narasi. bicara. Oke, sebentar guys ya. Saya harus memberikan semua teman bicara ya. Di sini ada Kiamat dari tadi sore nggak pernah ngomong apapun ya. Dan Iya. dia mungkin naik lagi, beliau mau ngomong. Silakan Kiamat. Pak, kasih saya waktu. belum sampai ke terus persona tadi loh. Jadi jangan sampai ini terlalu banyak spend time gitu loh Pak. Makanya ini saya harus buru-buru mengejar yang dulu, terus diam persona dulu, tadi. Keisha. Benar-benar. Ya Kesya. sudah, ini bicara dengan Kiamat, Repersona. Silakan. Repersona sama si Kiamat. Iya, nanti yang bagian Pak Edi sama terus persona ya. Silakan. Ya, Silakan, jadi Kiamat. Kiamat di jadi gini guys ya, dari tadi kan muter-muter terus tuh. Kamu definisikan dulu sih Yesus itu dikatakan Bapa, kemudian ada 2 Bapa atau ada 3 Bapa atau gimana? Silakan jawab. Ini mau lari kemana lagi ya? Loh, iya kamu kan mau mengatakan Yesus itu Bapak adalah Allah itu Bapa. cuma suatu. Mau Iya, berapa tadi kan Bapak? tadi bicara tentang realita konkret, tentang kesadaran. Saya bisa nunjukkan Yohanes 5 ayat 26. Itu udah menjelaskan Bapa hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak hidup dalam dirinya sendiri. Roma 8 ayat 26 juga demikian. Roh Kudus itu berdoa. Nah, sekarang Baik. saya minta definisimu itu loh apa? Baik. Apakah kemudian Bapa itu ada 3 atau gimana? Ini Bu Lina Wijaya, ini saya benar-benar harus ngepet waktu. Oh, Ini Lina. harus kembali. Begini, Kiamat. coba dengarkan dulu saya, Bu. Ya. Kiamat. bukan Lina. Kiamat. Lina. Makanya dilihat Jauh dong. sekali kamu antara kamu ya. Oh, ini kiamat perempuan. Oke, sorry. Ah, Begini, Bang, Bapak Bang, Wijaya. Pak pengincar Iya, iya. TikTok, buat aja Kak Kiamatnya di kotak besar aja deh, biar Oke. dia Ya, bisa lihat. Ya, gini aja ya. Kota besar ya, Kiamat ya. Oh. Jadi begini guys ya. Jadi kamu Ini saya kan sudah dibawa melebar. Sementara saya belum menyelesaikan apa yang diselesaikan tadi Lebar oleh apa? Bapak Orang kamu nggak definisi tentang transpersonnya. Saya mau menuntaskan, ini harus benar-benar saya mepet waktu banget untuk kembali detail transpersona. Oke, sama Secara Kiamat juga sama. tunggu dulu loh Persona juga. Pak, jangan dipotong dulu. Tuh berikanlah saya waktu bicara. Nah, transpersona tadi kan sudah dijelaskan dibuka kamera nih. Ketika nih saudara-saudara semuanya bicara, ini saya catat di dalam kertas dan saya harus tek detail-detail mau kemana ini. Jadi memang harus cepat-cepat. Nah, masalah yang transpersona tadi ini saya harus minta pertanggungjawaban dari Trinitas sesuai dengan definisi dengan formulanya itu satu. Nanti kita akan buktikan. Kemudian yang kedua, saya di sini memakai pola Pak Edi ketika dia mau mengangkat satu ayat saja, satu perikop saja untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Bapa, tetapi ketika saya memakai pola yang sama, mengangkat satu ayat atau satu perikop saja untuk menunjukkan Yesus itu hamba, tidak raja, tidak tuan, dia tidak mau memakai standar yang sama. Itu maksud saya. Jangan framing, jangan framing. Artinya begini Pak, saya sangat Jangan setuju dengan Pak framing. Edi. Saya sangat setuju dengan Pak Edi bahwa memang Jangan harus framing, Pak dilihat semua. Betul. Ini saya setuju Pak Edi bahwa memang harus dilihat semua karena ini adalah rangkaian. Makanya tadi saya tanya, kalau dilihat semuanya, apakah murid-murid dan kita itu ada disebut monogenes? Kan tidak ada. Berarti kan harus dilihat juga yang lain, Pak. Oke. Oke, itu satu. Oke, Kita selesai. Kiamat. Siap ya. Nggak, Siap, betul. Kiamat. ini nggak menjawab ya. Tadi saya tanya loh, bapamu itu ada berapa? Satu.
satu. Lah terus di sini berarti Bapa lebih rendah daripada malaikat. Ibrani 2 Itu bisa saya jelaskan dalam konsep Yudaisme, tapi kalau bisa diterima syukur, kalau enggak terserah. Dan saya diberikan Kalau waktu untuk bicara. kamu jelaskan kalau Yesus itu Bapa dikatakan ya, tetapi Baik. dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Berarti Allah Bapamu itu lebih rendah daripada malaikat. Baik, Kamu Kalau- ngomongnya gini, Bapa itu satu atau saya dua? jawab. Saya jawab, Kesia, tetapi Kesia, kamu tolong fokus jangan dulu. dipotong. Fokus dulu. Nah, Fokus dulu kamunya, fokus apa yang orang bilang jangan Ya. dijawab. Fokus Oke, dulu. jadi gini, Pelan-pelan dulu. aku kasih penjelasan ya. Jadi ketika kita bicara pribadi, itu sebenarnya bicara pribadi yang keluar dari Bapa itu dikatakan pribadi. Iya, Yesaya nanti saya 50 ayat jelaskan itu. 11. Ia akan mengerjakan, itu dikatakan firman yang keluar. 1 Baik. Samuel 3 ayat 21 juga dikatakan Yahweh itu menampakkan diri itu dengan perantaraan firman-Nya. Dikatakan juga dalam Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Dan kemudian apa? Ketika Tuhan Yesus itu dibaptis, itu kan Roh Kudus itu dalam rupa apa? Burung merpati. Terus kamu mau mengatakan Bapa itu burung. Lah kok kurang ajar Tidak. banget kamu? Jangan memframing apa yang tidak pernah saya nyatakan. Enggak. Kalau kamu mengatakan itu adalah Bapa itu sendiri, berarti burung merpati itu Bapa. Ya ancur, Pak. Penglihatan di Sungai Yordan itu adalah penglihatan roh. Loh, kok Salah satu prinsip penglihatan roh, salah satunya adalah simbolik. Penglihatan roh siapa Tapi ini? tapi tidak terlalu panjang untuk menjawab kemarin. Bos, Oke, terlalu ini panjang untuk menjawab kolo-kolo kemarin. nih, Bos. Kolo-kolo. Coba Tadi lah ada yang ininya pertanyaan yang dari Ibu bener-bener gurunya Amar lah, coba. tentang kalau saya menjawab boleh saya didengarkan? Kiamat, lanjutkan kiamat. Maksud Iya, saya iya. kalau memang kita mau bahas sama Wanes, kita panggil, kita undang yang gurunya Saya lah. boleh Biar nggak menjelaskan? ini. Bentar, Panggil aja saya gurunya, masih belum Gurunya selesai. saja bilang gurunya bilang saja kemarin, Allah Bapa mempunyai anatomi buat pipis. Iya, punya kelamin loh dibilang. Punya Ya, kami. jadi Kita Kesia ini sekarang sebetulnya ia menyatakan Bapa itu ada dua. Kalau dari ayat ini Gimana? aja loh. Ibrani 2 Iya, ayat 9. Jadi Bapa itu sempat lebih rendah dari malaikat loh. Kalau kamu mengatakan oh hanya satu, seperti hidung saya satu, seperti batu satu. Loh berarti Bapamu itu sempat di bawah malaikat. Itu konsepnya gimana? Sempat meninggal juga, sempat meninggal 3 hari. Disalib. Jadi 1 Timotius 6 ayat Saya 16 mau itu menjelaskan dihapus. tapi tidak diberi ruang, Bu. Jadi gimana nih? Kamu dari Saya- tadi sudah banyak saya bicara, ditanya, ini apa, Bu? Kesia, tapi kamu nggak mengerti. Ya, Saya dari sedang tadi kamu menjawab atau tidak? terlalu banyak bicara, Kesia. Makanya kamu diem dan fokus. Saking kamu banyak bicaranya, kamu nggak fokus. Paham nggak kamu Nah, dari Sebenarnya tadi? sebenarnya dia Makanya udah kamu sebenarnya dia udah duduk. tahu kalau dia nggak bisa jawab. Iya. Cuman karena dia nurutin ego dia bikin aja terus Iya. jawaban gitu loh. Jadi gini Jadi aja lah dari Kes ya. tadi, Wah, dari Pak tadi Edi. saya perhatikan kamu, Saya- Kesia. Ketika Kamu saya dari menjawab masalah orang tidak terima itu bukan Saya salah sarankan kita kamu semua. saya sarankan Kesia, kamu Kesia, belajar dengerin dulu lah. saya dulu. Baik, kita Sebenarnya mari saya masuk tuh ke kasihan tres sama persona. Kesia. Baik, Enggak, kita kembali. Kesya. Dengar dulu, Kesya. Sebenarnya kamu udah mati malu di sini. No problem, Dari kan tadi tidak saya perhatiin- tidak mempengaruhi ekonomi Dari saya. tadi kamu perhatikan WA terus. Kamu nggak Loh, fokus. teman-teman saya kan ada hadir di sini. Wah, dia Teman-teman bilang saya hadir di sini ekonomi loh, Bu. nih. Ini nggak bener Loh, lagi nih ekonomi. host orang ini host. Iya, Katanya nggak dia bener, katanya kamu. dia yang Ngomong penting ekonomi. ekonominya nggak apa-apa gini. Ini Loh, orang di udah mana nggak bener dibilang lagi nih gitu? host. Emang Kan yang di dibilang sini tadi tidak punya sosial ekonomi. dipengaruhkan. Ya nggak masalah, Sekaya itu apa tidak Anda, Kesia? tidak mempengaruhi ekonomi saya. Mau Nggak, dibilang Kesia, ekonomi. sekaya Ini nggak apa? Gak ada beres yang tanya, lagi nih orang. gak ada yang tanya ekonomimu. Kita Mau tidak kamu ada kira ekonomi. mau kamu Kita apa? tidak Gak Ya ada yang nggak tanya. masalah, Bu. Udah nggak bener lagi nih Masalah host. ekonomi. Masa Nggak dia bener bilang kamu. ekonominya Kesia, segala-galanya sekaya ini. apa, Sekarang Kesia? kita mau saya ini satu-satu dulu. Saya harus kembali ke tres persona. Apa yang lagi mau ditanya tadi? Harus saya jawab. Oke, udah. Kenapa tidak mau dibawa ke tres persona? Saya kasih Ya udahlah itu kan saya nggak kasih nggak ada kesempatan pengaruhnya pada sama ekonomi. kiamat. Nggak apa-apa. Kenapa Yang lain tidak diam dulu. masuk, Yang lain ke- diam Ya. dulu. Saya kasih kesempatan pada kiamat dulu. Yang lain diam. Oke. Silakan, Jadi, silakan. ya, jadi saya tuh mau fokus ya. Sebetulnya kalau mau perang ayat juga banyak-banyakan ayat gampang. Tapi ini kan kita fokus itu loh, Bapakmu itu ada berapa? Jadi gini loh, saya itu nggak pernah menentang kok kalau kemudian orang Kristen mengatakan Yesus itu Bapa. Gak apa-apa kalau manggil Bapa, tapi kalau dikatakan Allah Bapa itu yang keliru. Nah,
Kenapa? Gini, di dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan, tetapi dia, yakni Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kok bisa Bentar, Allah bro, Bapa bro itu Kiamat. dikatakan Itu Bro lebih bisa Kiamat. rendah dari Kiamat. malaikat? Bro Kiamat. Itu bisa saya Bro. jawab, tapi Bentar, diberikan waktu saya Kesia, untuk Bro menjawab. Kiamat. Kata dibuat itu kata kerja pasif. Artinya ada yang aktif. Iya, ada yang Siapa membuat. yang aktif? Nah, itu. Iya, makanya. Itu gimana itu? Ini saya bingung beneran begini ya. Saya ini kan sedang di Ya, framing bingung Bapak Udah, berdua karena langsung begini. jawab aja, Tetapi langsung pada saat jawab. saya Langsung mengatakan jawab kok nggak aja. Saya dikasih. bosan dengan takia kayak RT 6 aja kan banyak takia. Saya mengkonter kok Udahlah, nggak udahlah. dikasih. Kalau nggak kan nggak pengaruh sama ekonomi, bukan ekonomi Loh, kok yang saya paling mengkonter penting kok nggak bagimu. Udahlah, dikasih. kamu urusin ekonomimu aja lah kalau gitu. Kenapa saya mengkonter Tasya, nggak dikasih? sorry ya, Tasya, maaf ya. Kamu sudah kayak Saya tahu bisa RT6 menjelaskan apa artinya persis Bapak sekali kamu. dibuat lebih rendah seketika. Oh, Bapak, Yesus Allah lebih Bapak Oh, dibuat lebih tidak rendah. saya bisa Pak, jawab oh, tidak secara ada, nggak ada. Allah Bapak yang dibuat membuat? lebih rendah. keluar dari Siapa yang Buat. Allah Bapak lebih rendah? saya bisa jawab semua. Iya, siapa yang membuat Allah Bapa itu lebih rendah? Jadi sempat ada Saya yang kalau menjelaskan bisa nggak dipotong dulu? Loh, Atau iya, sekarang kamu jelaskan itu langsung. Gak usah Saya kasih 1 menit, silakan jelaskan. 1 menit saya silakan jelaskan guys ya. baik. 2 menit ya, 2 menit saya kasih 2 menit menjelaskan. Bapak Itu jawabannya kalau Anda semua buka kan sekirot. Bapak yang direndahkan guys ya. Anda tidak akan pernah mengerti selama Anda tidak Bapak memakai buka konsep Sefirot. Yudaisme. Buka Sefirot. Silakan. Ada yang bisa buka gambarnya? Silakan. Saya nggak bisa. Biar saya jelaskan apa Judaisme itu. nggak ada yang Tunggu, Pak, berpaham tunggu, Yesus Pak. Bapa. Tunggu. Pak, dengar dulu. Tadi saya kan bilang kalau saya ngomong jangan dikasih potong. Supaya Yudaisme nanti mana ada kegundahan Yesus dari Ibu Bapa. Ahmad, Bentar. saya tadi bicara dia jangan mau dipotong ngomong. dulu loh. Kok Astaga. Ibu Ahmad sih? Ini beliau Bapak Ahmad. Guysnya gimana sih? Ini seorang laki-laki. Makanya kamu tidak bisa membedakan Bapak dan Yesus. Beda. Waduh, Jadi ini semua pakai akun avatar, Pak. malah Nama apa segala macam ini semua avatar. Sejak kapan Kecuali Sintil. orang Yahudi itu percaya dengan Yesus Mesias? Sefirot itu emanasi, itu lebih ke Karena Logika sekarang aja. sudah banyak yang Yahudi percaya Mesias, Bu. Tapi gini, Yes, host, ya. ini orang Oke. ini Sekarang follow. saya tadi ditanya, Dia ini- saya dia bilang kan ini jangan dulu saya pengetahuannya belum dipotong. ada, host. Oke. Saya akan menjelaskan apa maksudnya itu dibuat. Oke, guys ya. Saya akan Bentar. menjelaskan Bos mau dibuat ngomong, lebih bos mau rendah ngomong, bos. seketika. Tetapi Bos mau izin bicara dulu saya. sebentar ya, sebentar. Ini kiamat kan lagi nanya sama kamu. Kamu jangan melebar. Bapak itu ada berapa? Kenapa Bapak direndahkan? Karena lebih rendah dari malaikat. Silakan dijawab. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan, yang lain diam. Biarkan dia ngomong. Saya kasih waktu. Silakan. Ini saya ditanya. Ih, pertanyaan. Kenapa Bapak ada Tuh kan. berapa? Kenapa Udah Bapak parah jadi ini, host, parah ini, host, dijadikan parah. Kalau saya menjawab, bisa nggak? Tidak usah dipotong. Saya kasih waktu 2 menit, yang lain diam. Oke. Jangan ada narasi Anda bertanya. Kalau Anda narasi bertanya, maka kami menjawab. Silakan. Kalau Anda menerima atau tidak itu bukan kapasitas saya. Tapi saya menjawab apa yang menjadi ketahuan saya. Jangan dipotong dulu. Oke? Kita harus belajar konsep ketuhanan itu dari Yudaisme. Salah satunya Sefirot. Jangan dipotong. Oke? Kalau kita bicara nanti, dimensi bumi ini, dari paham Yudaisme itu ada bertingkat-tingkat, beberapa lapis. Salah satu contoh buktinya ketika Paulus bilang rohnya itu dibawa ke langit ketiga, tingkat ketiga. Oke? Tuhan itu berada di high dimensi yang paling atas. Kalau sains bilang itu kuantum, jarak ruang waktu itu tidak berlaku. Jangan dipotong. Dalam pola Yudaisme, dimensi langit dunia ini itu ada 5 tingkatan. Yang paling bawah itu adalah dunia asyah, dunia manusia, yang ada ruang waktu kita terikat ini semua. Yasua daging itu adalah jubah terendah dari Ein Sof,
yang tertinggi, yang tidak terhampiri itu. Dia turun dari dimensi atas high dimensi ke yang dimensi paling bawah manusia. Itu hanya berbicara seperti itu. Makanya dibilang, dia seketika, sekejap, dibuat lebih rendah dari malaikat. Karena malaikat bukan berada di dimensi Asia ini. Makanya Apa itu, pahami Mas? dari konsep ke Yudaisme. Filsafat teologisnya juga. Pertanyaannya, yang membuat lebih rendah siapa? Dirinya sendiri, semua Dijawab itu dulu atas dong itu. otoritas dirinya sendiri. Filsafat teologi Paulus dari dia, oleh dia, untuk dia. Dia sendiri. Waduh, ini secara bahasa ini udah Oke, terus kalau waktu Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku, maksudnya gimana? Oke. Makanya tadi saya ajak Pak, coba lihat di Sefirot itu. Nanti kalau ada yang bisa buka gambar itu, Ini jangan Kristen apa dipotong. Yudaisme sih? Anda ini Jangan. mewakili apa? Saya berakar para Yudaisme rasul Pak, aja bukan berakar nggak pernah Helenis. ngajarin Sefirot loh, para rasul. Ini ngajarin yang Bu, baru ini. Sefirot itu sudah ada, dipercayai ribuan tahun lalu. Lah ya, Tahu Ya, nggak para tapi rasul tidak aja kesalahan nggak Trinitas ngurusin itu apa? Sefirot kok. Tahu nggak kesalahan Jadi Trinitas itu apa? gini Kesia, bapakmu itu ada berapa? karya Enggak, ini saya mau simpel aja. Bapakmu itu ada Satu. berapa? Satu. Bapakmu ada satu. Jadi Allah bapakmu itu yang adalah pencipta langit dan bumi itu sempat lebih rendah dari malaikat. Tadi saya sudah jelaskan dari Iya, dimensi itu ya udah tadi. kamu jawab Dari aja. dimensi Simpel katanya yang kalau orang cerdas menjadi itu cuman langsung jelasin pendek Ya. aja selesai. Coba kamu langsung iyakan aja. Iya atau Ya, tidak? dari penjelasan Oh iya, tadi ya. betul. Jangan di- Allah bapakmu itu lebih kemudian. rendah dari malaikat. Dalam waktu sekejap. Iya, nggak ngurus. Saya mau waktu sekejap kayak mau waktu lama. Berarti Allah bapakmu itu Nggak lebih bisa. rendah daripada Nggak malaikat. bisa. Nanti Itu di-skip, aja nanti jawab. dipotong pula ya kan. Udah, Ada kamu jawab iya atau tidak. dalam waktu sekejap ya. Mantap. Jadi malaikat ini sempat lebih tinggi ya ternyata daripada Ah, Allah. Dan meninggal. Iya, tidak dan mengatakan dikebukin ya, dikebukin. Loh, Anda kok jadi mirip RT berapa ini? Kok Oh, Tuhan iya. digebukin? Iya, berarti kamu kan mengatakan begitu. Bukan justru saya- justru keyakinanmu itu dipakai Kayak oleh RT RT 6 gitu loh. Ngerti nggak? Kami ini gini Kesia, sorry. Kami tuh malahan kasihan sama Buka kamu. Zakaria 12 ayat 10. Buka Zakaria 12 ayat 10 dan Nggak usah Buka Zakaria 12 ayat kemana-mana 10. kamu. Nggak usah Buka Zakaria kemana-mana 12 ayat 10. Nah, ini Katanya Bapak digebukin. udah mantap ini. Katanya Bapak digebukin ya. Jadi- Bapak digebukin. Bapak disalib. Buka Zakaria 12 ayat 10. Ini satu ayat dulu ya. Masih satu ayat. Zakaria 12 ayat 10. Lari-lari. Hmm. Ya mau lompat kemana lagi? Iya saya udah paham. Jadi Allah bapakmu Iya. tuh lebih rendah daripada malaikat. Loh, tadi katanya menghina kok Bapak digebukin. Kok Jadi Bapak dicabut gini, rambut. Kiamat. Disalib. Jadi Coba gini kita kiamat. buka dulu satu Zakaria 12 Gini ayat loh 10. teman-teman, gini ya. Minta perhatian dulu teman-teman ya. Kenapa RT 6 ini menyokong oneness ini? Karena biar masuk barang itu. Iya, Jadi benar. tuduhan-tuduhan RT 6 itu biar masuk. Gitu loh, makanya disokonglah oneness ini sama RT 6. Iya, dari tadi pemikiran nih anak ini udah kayak RT 6 dari tadi. Itu Dari tadi kamu dapat kami support perhatiin itu. kamu. Itu dapat support itu, Iya. baca-baca WA Mereka itu. ini tuh mau menganggap bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia, bahwa masa mengatakan Tuhan begitu disalib, siapa? dicambuk, digebukin, bukannya itu pemahaman yang orang sana, yang tidak mungkin, semuanya itu Pemahaman tidak mungkin. RT 6 itu. Iya, biar masuk itu barang itu biar Silakan masuk. Itu justru pemahaman RT 6. Zakaria 12 Makanya ayat menurut 10. mereka itu nggak Buka masuk Zakaria 12 ayat akal. 10. Buka Bapak jadi Zakaria 12 manusia. ayat 10. Gitu. Buka Zakaria 12 ayat 10. Ya, Zakaria udah 12 ayat baca 10. aja, baca. Kamu Kamu baca. yang minta kok nyuruh saya. Tahu. Dari tadi saya ada nyuruh kamu Minta baca WA ayat. lagi. Minta Ini WA dibantu lagi. WA sih guys ya, dibantu Bantu WA ini, nih sama iya. seseorang. Ini beliau dibantu benar. ya, beliau dibantu dari luar pertanyaan. Saya buka interlinear. Makanya tadi saya bilang Zakaria host, 11 kalau ayat ada dari coba tadi, dinaikkan dari lah yang tadi. Bentar. yang masternya host. Zakaria berapa tadi?
Zakaria Saya harus berapa? buka interlinear, buka Bentar, yang lain. bentar. Ini Zakaria lainnya berapa? harus digeser. Zakaria berapa? Zakaria 12 Zakaria ayat berapa? 10. Zakaria Interlinearnya, Zakaria 12 ayat 10. Kalau ada bisa buka interlinear bantu saya, tolong itu dibuka kameranya begitu. Saya nggak bisa. HP saya satu lagi mati, kamera sini bisa buka. udah kita bahas kemarin ini. Pasti dia akan ada di sini kata dia dengan kata mi jadinya aku. Oke. Ini udah dari tadi. Wah, Udah siapa yang ini kemarin udah saya ditikam? bahas. Oke. Ini masih satu ayat. Siapa yang ditikam di sana coba? Siapa yang ditikam di Oh, sana? lihat ya. Siapa yang bicara di sana? Siapa yang bicara di sana? Tenang. Ya, tenang, ini tenang. mau dijawab. Siapa yang bicara di sana? Mau dijawab. Aku akan mencurahkan Keisha, roh kebelas bentar dulu. kasihan dan permohonan atas keluarga Iya. Daud dan atas Siapa yang penduduk. bicara di sana? Mereka akan memandang aku yang telah Lagi mereka pasal kita. tikam. Jessica. Mereka akan meratapinya seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisinya. Jadi dalam ada salah kepahitan terjemahan kan? seperti orang. Mana ada salah Ada salah terjemahan? terjemahan nggak? Ini lagi baca Alkitab Salah dihormati dong, Alkitab itu. Oke, sekarang Ayat saya itu. baca nih. Diem. Loh, tadi itu terjemahannya Diam dulu guys ya. Kita Oke, pembacaan Alkitab silakan. kita dengarkan. Udah Gimana jelas sih? ada kata Makanya. dia kok masih Iya. ngeyel. Yang lain diam dulu, yang lain juga diam. Ketika ayat di kolom dibaca besar kita ini. harus diam. Ini. Ya. Ketika ada ayat dibaca kita harus diam menghormati ya. Iya. Kita meninggikan ayat Oke, Alkitab. ini nih. Yang mana salah terjemahan Kis ya? Dia ini minta bentuk. Mereka memandang aku yang telah mereka tikam. Oh, yang itu benar. Itu benar terjemahannya. Memandang kepada Nah, aku, itu terus? benar. Siapa Nah, aku di terus sana? masalahnya di mana? Siapa Oke, aku di sana? sekarang ya. Mereka memandang aku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratapinya. Meratapi siapa ini? Nya. Ya, yang ditikam. Iya, yang ditikam. Makanya saya tanya siapa aku di sana. Oke, kenapa Diam nya dulu, di sini diam, di sini diam, aku? Kenapa di sini aku? Kenapa di sininya? No problem, Pak. Emang- Loh. Kamu ngerti bahasa Indonesia enggak? Kenapa di sini aku? Kenapa di sininya? Ya, Seperti betul. seorang meratapi Gaya anak gaya tunggal bahasa. dan akan gaya mengasihinya. iya. Nya, ini Iya. nya. Gaya bahasa nosisme itu menunjukkan orang ketiga, tetapi menunjukkan orang pertama tunggal. Itu gaya bahasa Gimana sih nosisme orang namanya. ketiga kok orang ketiga tunggal kok orang pertama tunggal gimana? Gini Justru- aja, layer band. Sebentar. Layer band. Justru ini. Gini aja layer Biar band. aja. Ini- Pedi. Gini Ini aja, sudah gini aja, berbicara teman-teman. tentang Duina Halo? Kristus. Ya, apa bro? Kenapa bro? Iya, gini Kenapa, aja. Edis? Anggaplah dia bilang bahwa aku di situ adalah Bapa. Halo? Iya. Ya lanjut. Halo? Iya. Oke. Kalau aku di situ adalah Bapa, terus waktu Yesus bilang sama Paulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Yang ditanya aja sama dia, yang dianiaya Paulus itu Yesus atau murid-muridnya? Ke situ lagi, udah dijawab. Ke situ lagi. Bukan. Gini. Jadi Kesia itu keburu nafsu membaca. Makanya saya tanya, di sini ada kata aku, di sini ada katanya. Aku dan nya itu udah beda. Harusnya di sini kalau aku di sini meratapiku harusnya. Itu tidak Kenapa di masalah, sini, Pak. Mas? Itu gaya bahasa. Loh. Gaya bahasa nosisme pun mengatakan seperti itu. Waduh. Seperti Yesus Waduh. katakan, akulah dia. Kamu nggak ngerti bedaku dengannya. Nah, akulah dia. Saya mengatakan, Keisha, Pak, Keisha. saya pernah kamu nggak bisa mengatakan bedakan? kepada orang begini. Oke, Pak, saya- saya pernah saya mengatakan pakai. kepada orang begini. Coba Lihat, dengarkan lihat saya, ini Pak. ya. Saya pernah mengatakan orang begini. Bentar. Enggak. Dengarkan saya, Pak. Keisha, Saya kamu pernah belajar mengatakan bahasa kepada Indonesia seseorang nggak, begini. Kamu nggak Cintai Kamu dia belajar ya. bahasa Indonesia. Aku itu orang Kamu pertamanya orang mengasihimu ketiga. enggak, tetapi menunjukkan Oh, saya iya. orang pertama tunggal. Itu gaya bahasa Sudah seperti itu jelas biasa nih. loh. Oke, lihat Aku ini ya. masih orang pertama. Kamu belajar Aku Mau bahasa bagaimana Kalau di- lagi Indonesia. melintir ini? Dengarin. Kalau di teks aslinya, di sini ini pakai kata aku. Tetapi kalau di teks aslinya, katanya itu harusnya itu dia. Tidak masalah. Nah, sekarang kalau kamu Nggak bisa mengerti, lihat ini ya. Kacau kamu. Dan mereka
nih, ayat 10 ya. Coba besarkan, geser kemari, besarkan. Ini. Dan mereka akan memandang kepadaku. Kepada aku ini kan, Itu dia, memandang itu salah. kepada. Itu bukan Oke. dia itu. Bukan. Ini di sini TB2 sudah diganti aku. Iya, Tetapi kalau kau mau letterlet di interlinear yang telah mereka tikam dan akan memandang dia, ini interlinear dia. iya. Tidak masalah. Ini aku, ini aku. Jadi ini Kalau jadi gini. aku yang ditikam tadi, berarti dia tadi siapa, Pak? Masa ada lagi yang berapa yang ditikam? Rupanya ada 2 yang ditikam. Ada berapa yang ditikam? Kalau Tritunggal Coba. menjawab itu, ketika Yesus disalibkan, Sang Firman turut merasakan penderitaan itu. Ini berbicara dui natur Kristus, keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Keilahian Kristus merasakan penderitaan yang dialami oleh kemanusiaan Kristus. Tritunggal Premis menjelaskan pertama sudah itu. mengatakan aku yang ditikam. Loh, Sudah. ini makanya kalau Kemudian aku yang kedua, ditikam, kenapa memandang dia? kepada dia. Jadi dia Kenapa ini dia? bukan aku Dia yang siapa? pertama. Dia siapa? Dia ini adalah aku yang pertama yang berbicara tadi. Oh. Itu terjawab di Pak Erban, itu terjawab di Yesaya 53 ayat 10. Tetapi YTVAV Baik. berkehendak meremukkan di. Iya. Jadi bukan berarti YTVAV meremukkan makanya- dirinya sendiri. Jadi gini Bapak tidak ya. mengerti dengan gaya bahasa. Dia. Oh, Aduh. Loh, itu tadi yang lalu loh, Pak. dari kamu SD. Saya pernah berbicara Halo, kepada orang begini. Mohon. Suara Saya saya pernah Edisi, berbicara Kamu silakan, bro. samanya aja sudah berbeda. Apa Ya, yang dengan kamu bilang dia tadi? itu beda. Ada Metatron ya, yang pinter gaya bahasa. Bapak Suara saya- mengerti suara atau saya tidak kedengeran. gaya Halo? bahasa? Bagus. dengeran Pak Edis ngomong aja Pak. Iya, Pak coba Erben lah host mengerti tidak kalau gaya bahasa? Nanti saya tanya gaya bahasa nosisme Aduh. lagi. Aduh, kakek. Iya. ini kolo-kolo ini host. Ini kolo-kolo. Jadi ini. Iya. jadi konsepnya oneness itu gini, ketika mengatakan orang ya, misalkan kamu gila, nah itu artinya dia sendiri yang gila. Gitu Iya, konsepnya. benar. Tadi sorry aku potong. Sorry. Tidak ada di situ bahasa kamu, Ya, diksi Dr. kamu. Metatron mau bicara, silakan. Iya, kalau Anda mengatakan dia gila, nah itu artinya kamu yang gila. Gitu. Apakah ibu tidak pernah berbicara ketika seseorang seperti Itu ini? gaya bahasa, Kasihi dia gaya ya. bahasamu sendiri. Dengerin dulu Cintai dia, Metatron. tapi menunjukkan orang pertama tunggal. Apa tidak pernah Oke, menyebutkan Kesia, ini orang seperti itu? Metatron juga bisa berbahasa apa? Bisa mengerti bahasa Ibrani. Silakan Metatron. Kak Kesia tadi kan, ini kan saya masuk, saya juga oneness, cuma saya alirannya Pastor Sarah sama Samuel, kita beda. Nah, kalau kakak tadi sampaikan tentang kakak itu oneness, kenapa kakak pakai Kabalah? Kabalah itu Tuhannya 10. Bapak tahu, kakak tahu nggak kalau Tuhannya Kabalah itu Tidak 10? ada kabalah itu, Pak. Kabalah Sebentar. itu kalau disalahgunakan itu sama kayak pisau, Pak. Bisa dipakai Sebentar, untuk bunuh sebentar, orang, bisa sebentar. untuk Sabar, bunuh. Kabalah itu juga sama. Nah, itu hanya akal-akalan Samuel yang tidak mau dibawa ke Loh, ini sana. teman saya sendiri. Sebentar, ini kita sama-sama oneness ini. Saya kan teman saya mesianik Bentar kabalah. Kesia, Siapa bilang Metatron temannya berhak 10? bicara, bukan Kesia aja. Saya juga Udah, Metatron. oneness. Bicara. Saya juga oneness. Tapi kan Kabalah itu Tuhannya ada 10, Kak. Namanya Sepirot. Tadi kakak bilang Sepirot, betul kan? Tidak Tuhannya ada 10. Tidak ada Ya, 10 berarti Tuhan. kakak itu bukan oneness. Berarti 10ness sekarang. Yang kedua, ya kakak nggak bisa bantah. Karena Sepirot itu Bisa. 10. Tuhan Bisa. ya, itu lebih parah. Bisa, Kalau Bang. Tritunggal, Bisa. kalau kakak bilang Tritunggal itu 3, Triteos Itu 3. akal-akalan Samuel itu. Bisa bantah, bisa. Enggak, ini saya belajar sendiri. Saya nggak punya nomornya Terserah. Samuel. Saya belajar sendiri. Saya oneness. Nah, berarti kakak juga kakak jawab langsung ya. Kakak berarti setuju jika ada konsep reinkarnasi. Bukan Jawab. reinkarnasi. Jawab dulu, jawab. Iya atau enggak? Enkarn. Bukan reinkarnasi, bukan reinkarnasi. Iya, apa namanya? Di Kabalah itu ada namanya Gilgul Nesama. Kakak tahu nggak Gilgul Nesama? Enkarn di dalam daging. Saya pakai engkar di dalam daging. Loh, iya, artinya kakak juga setuju. Kalau kakak mengambil teologi Kabalah, berarti kakak setuju dengan Gilgul Nesama. Tahu? Gilgul Nesama. Sudah tidak tahu. Waduh. Kalau kakak bilang nanti Sepirot,
berarti Tuhan kakak itu bukan 1 tapi 10, karena Sepirot itu adalah Tidak ada. 10. Teman saya masih di Kabbalah itu tidak pernah mengatakan Tuhan itu 10. Kalau satu Sephiroth Tuhan, itu dibentuk, semua membentuk satu anak dan manusia, kakak akan yaitu Yesus. percaya reinkarnasi. Kekristenan tidak pernah mengajarkan itu. Emanasi itu, emanasi Sephiroth. Boleh saya ini nggak dikit aja, 1 Sebentar, menit sebentar. aja. Jangan dulu, sebelum- Dr. Metatron belum selesai. Agak Sebentar keras, Bro Metator, Ya, jadi- saya potong supaya saya Ya, tuntaskan dulu narasi tadi itu, supaya Kesia ini belajar bahasa Indonesia dulu. Perhatikan Kesia ya. Pak, masalahnya bahasa Indonesia itu agak berbeda loh dengan bahasa Ibrani, Pak. Udah dengar. Nanti Bapak menerjemahkan kata dan ada Ini. 2 lagi. Sementara di bahasa Dengar. Ibrani itu bisa saja tunggal singular. Di mana sih? Aduh. Kita ini mau apa? Kita akan Loh mengikuti iya loh data. Pak, Bapak bilang tidak bisa belajar bahasa Oke. Indonesia. Bapak nanti mau terjemahan Oke, seperti Kak. tata olah di Di anak sini, domba kalau lihat ada ya, dan jadi 2 lihat. oknum. Lihat ini ya. Jadi itu kata aku dengan katanya. Oke ya, perhatikan ya. Apa bedanya aku dengannya? Aku di situ dengannya itu 2 hal yang berbeda. Kita lihat KBBI. Ya, ini arti kata aku itu persona tunggal yang dibicarakan di luar pembicaraan dan kawan bicara. Kalau ini disebut dengan kata aku itu apa? Kalau kata ini kata dia. Ya, kan nya itu sama dengan dia. Ini. Kalau dia itu orang ketiga tunggal. Kalau nya ini nih nya. Yang merupakan varian promina persona ia dia, sama itu. Jadinya itu sama dengan ia dan dia, promina benda yang menyatakan milik pelaku atau penerima. Oke, dia itu personal tunggal yang dibicarakan di luar pembicaraan dan kawan, artinya orang ketiga. Bisa artinya dia, iya. Oke, sedangkan aku apa? Kita cek KBBI. Supaya kau tahu aku. Gini biar mantap. Aku itu yang berbicara atau yang menulis? Aku. Yang berbicara. Orang pertama. Jadi di situ ada aku, adanya. Aku itu siapa? Bapaknya itu siapa? Anaknya. Jadi bapak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Aduh. Siapa yang ditikam aku di situ, Pak? Siapa Udah ya? aku yang ditikam di Udah. situ? Ya, opung kau yang Siapa ditikam aku di yang situ. ditikam di situ? Gini, Kesia, coba deh kamu Saya bertanya sekali-sekali loh. kamu. Saya Enggak, bertanya. bentar. Siapa Bentar. aku yang ditikam di sana? Kesia, stop, please stop. Jawab. Kamu dari tadi nggak fokus. Buka WA terus. Saya Buka buka WA terus. interlinear, Bu. Ada Saya buka 15 kali interlinear. kamu buka WA. Enggak, Saya kamu buka bohong kamu. interlinear. Kamu berbohong kamu. Buktinya kenapa tadi saya ajak ke prosopan wajah? Enggak, akhirnya kamu disetujui oleh Pak berbohong. Justin. Stop. Saya bilang stop. Dah kamu nggak tahu apa-apa. Kamu salah asumsi. Malu kamu sebenarnya. Baik, siapa Sama aku yang tidak berbicara diem. yang ditikam di sini? Stop. Saya bilang stop. Ngawur kamu dari tadi kamu. Itu menurut Trinitas. Ya. Diem. Ini Trinitas. Kak Cynthia, jangan gitu dong. Ya. Tadi kan kamu enggak. Tadi kan kamu bilang kamu Mikrofon saya di mute. Sephiroth kan. Coba kalau kamu interlinear, kata kamu itu kan HP kamu, coba kamu buka dulu Matius 28 atau Pak Erben deh, punten Pak Erben. Matius 28 ayat yang ke-20, Pak. Saya belum kembali ke tres persona tadi ya, nanti harus balik ke sana. Iya, ini saya mau jelasin ini tres persona ini yang tadi. Coba punten Pak Erben. Ini aja belum selesai loh. Apaan? Saya nggak Ini dikasih jawab. sama. Yang bicara aku tadi siapa yang ditikam? Iya, saya mau ngasih tahu kamu tentang Sephiroth tadi. Coba bentar dulu. Saya cuma minta Matius satu 28 jawaban ayat loh. 20, Saya Pak cuma minta Erben. satu jawaban. Yang ditikam aku tadi siapa? Sana Tuhan Yehova atau tidak? Anaknya yang satu di dalam Bapa. Belum ada anak di perjanjian lama, Bu. Oh, mau ada
Dia yang dibunuh dalam kemanusiaannya. Anak Lah. itu gelar kenosisnya, anak itu gelar kenosis. Ya udah. Ini saya kasih tahu dulu kamu. Ini saya kasih tahu dulu. Di Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan kepada kamu. Basi. Jangan ke situ dulu, Bu. Itu udah berapa puluh kali kita bahas. Nanti kalau saya bilang itu tidak ada di naskah asli, gua diturunin nih. Kata siapa yang ada di naskah asli? Coba. Ya kan, nggak terima kan. Ya udah, makanya balik yang ke tadi dulu, Bu. Jangan ke Iya, ini situ. balik. Ini mau balik. Saya mau tahu ajaran kamu tuh ajaran Rasul mana gitu loh. Baik, yang tadi Zakaria. Iya. Mari kita buat benang merah. Kita pakai prinsip skriptur, interpret skriptur ayat, menjelaskan ayat. Kita buat benang merah yang paling sederhana. Mana Oke, ada saya yang jelas. Premis yang pertama, siapa yang berbicara yang ditikam? Aku di sana siapa? Tuhan Jehovah atau tidak? Iya. Saya tahu. Bentar, Bu Cynthia, Oke. bentar. Oh, itu aja Di situ dulu. kan Oke, Tuhan dikatakan. Yehovah. Sebentar. Saya buka ayat dulu. Sebentar. Kita keep ya Tuhan Jehovah. Sebentar, saya buka ayat dulu. Saya mau tahu ajaran kamu dulu, Sefirot tadi gitu loh. Rasul mana yang ngajarin Sefirot? Saya mau tahu. Gitu loh. Itu perintahnya di Udah paling bagus tadi. itu perintahnya itu Pribadi kepada aja. Rasul. Itu perintahnya Yesus itu langsung kepada Rasul. Terus Rasul kamu yang ngajarin kamu Sefirot, memahami Allah itu dari Sefirot itu, dari Kabalah itu siapa? Saya mau tahu. Yesaya 44 ayat. Saya ini mengajak teman-teman kita semua memakai pola yang sangat sederhana, skriptur, interpret skriptur, ayat menjelaskan ayat. Saya sudah keep tadi jawaban, aku di sana adalah Tuhan atau Jehovah. Baik, sekarang kita buka Yesaya 44. Kalau keluar dari aplikasi nggak dengar suaramu. Dia udah keluar, dia udah malu, udah malu dia itu udah. Loh kok keluar dia? Udah. Dia keluar sendiri, udah. Itu ajaran dia bawa-bawa Sefirot tuh Rasul mana yang ngajar? Saya mau tahu. Iya, bener. Nggak ada Rasul itu ngajarin selain Tritunggal. Coba Udah, Agatha. biar orang tahu, tunjukin dulu Sephiroth biar kita lihat pemahaman. Tuh eman Lihat itu, gambarnya emanasi. coba. Lihat gambarnya. Itu Iya, Tuhan ada 10. 10. Ini 10 parah alat. ini. Iya. Triteos itu udah 3 ada Tuhan sepuluh ya. Allah. Triteos itu 3 Tuhan. Sephiroth itu 10 Tuhan. Saya justru mau nanya itu Sefirot itu ayatnya yang mana itu yang Nah, mengajarkan ini, Sefirot hitung, di itu ada Alkitab? 10. Ada Daat, ada Keter, ada Binah, itu lihat Iya. ada 10 itu. Jumlahkan semua. Itulah. Ini kira-kira Tuhan Sefirot. ada di ayat mana ini, Bro Metatron? Tadi mau saya tanya itu ini Sefirot ini 11 di ayat ini. mana? Nggak ada. Ini adalah pemahaman yang dari eksegesis Yahudi. Ini Kabalah sama Yahudi aja beda. Ini gnostiknya Yahudi. Jadi kalau saksi Yehova itu adalah bukan ajaran Kristen yang mengklaim Kristen, ini Kabalah ini sama Yahudi beda pemahaman lagi. Itu Tuhannya itu. Jadi 10 itu 10 penampakan. Ini dari tadi Bang Metroton, si Keisha ini kenapa, ini kita jujur ya, Keisha ini tidak ada hostnya menurunkan. Dari tadi dia turun sendiri. Enggak, host nggak menurunkan ya. Nah, Host nanti tidak menurunkan Kesia ya. dari 10 ini pemahaman mereka itu nanti matinya itu kan nanti ada penguasa juga di dunia mati, dunia orang mati itu yang di bawah itu. Ya, pemahaman ini juga adalah pemahaman yang diajarkan orang yang ngakunya apologet namanya Betel atau Maria Pasaribu yang gambarnya bintang Daud Israel itu. Saya nanya sama dia, apakah Anda percaya dengan reinkarnasi? Karena Kabalah ini orang-orang yang ngaku Yahudi tapi percaya reinkarnasi. Dia bilang, iya saya percaya. Nah, Kristen tidak pernah percaya reinkarnasi. Cukup satu kali Sang Firman itu berinkarnasi ya, bukan reinkarnasi. Nah, kalau ajaran Kabalah ini, dia akan reinkarnasi sama seperti Buddhis. Nanti lihat di sini ada penjelasan namanya Gilgul. Saya bukan turun sendiri, Bu. Saya nggak turun. Saya diturunkan dan nggak bisa dikasih komen Siapa tadi. yang menurunkan Namanya ya? Host tidak menurunkan. sama. Host Baik. baru selesai mandi nih. Baik, Mungkin kembali dia lagi lama tadi, Bu. keluar aplikasi jadi keluar. Enggak, kadang gitu. Kadang keluar Ya, aplikasi terlalu lama. host baru mandi ya.
Baik, Pak. Kembali yang ke tadi, kita spesifik ke substansinya. Aku di sana tadi di Jakaria, ini saya sambil pegang pulpen, adalah Tuhan atau Jehovah. Sekarang mari kita buka Pak Yesaya 44 ayat 6. Ada yang bisa teman-teman minta tolong dibacain? Diri deh, Keisha. Kamu baca Oke, Pak sendiri. Yesaya 44 ayat 6, saya sebutkan saja. Tuhan penebus Raja Israel. Kita sepakati ya Pak ya, kita pakai sistem scripture interpret scripture benang merah. Tuhan penebus Israel. Di Zakaria 12 ayat 10, Tuhan adalah Jehovah. Benang merahnya, Tuhan Jehovah atau Yahweh, terserah lah ya, adalah penebus. Sepakat kita di sini, Ibu, Bapak? Bisa kita kunci di sini, Tuhan Jehovah adalah penebus? Sekarang kamu belum jawabnya itu siapa? Ngapain lari Loh, kau ayat? Tuhan kapital ini, Enggak. Bentar. Oke, ya. nya itu siapa? Nya itu siapa? Nah, itu Tuhan sendiri, Bapak itu sendiri. Makanya ini saya buktikan memakai pola bentar. benang merah. Oke, Kok dipotong pertanyaannya. terus? Bentar. Pertanyaannya, ada berapa bapak? 1. Kok bisa aku? Gaya bahasa. Coba buka. Ada juga satu gaya bahasa. apa itu? Coba buka. Oke, Ada juga satu di mana? gaya bahasa. Di Coba buka. mana? Bentar. Tadi kan kau nggak setuju pakai gaya bahasa, nggak setuju konteks. Giliran kepada kau, suka-suka kau lah kuliah. Bapak kok yang salah nanya. Saya mau nanya ke Pak Erben. Saya mau nanya ke Pak Erben. Bapak Erben tidak pernah mengatakan seperti ini, Pak. Saya pernah mengatakan kepada orang begini, tolong cintai dia ya. Keisha, tadi Tetapi yang itu kamu menunjukkan bilang orang tadi, pertama Pak. tunggal. Keisha. Bang Erben. Oke, Keisha. baik kita masuk langsung ke Tanya ke Zakaria Keisha, tadi. dia Tuhan Jehovah. sentralisasi Sepakat kitabnya ya. kemana? Ke Judaisme, Alkitab, atau dari Yahudi, atau Apa itu? Abala? Tanya ke dia, kok semuanya dipakai dia dalam pengertian Iya. pengungkapan Alkitab? Kenapa semua kitab dipakai sama dia? Yes. Itu aja coba tanya ke dia. Maksudnya apa semua yang dipakai, Pak? Kitab Abalak apa itu yang dia saya tahu pakai? apa nggak Abalak itu tuh? Si Kezia, aku nih kemarin nih udah ngomong nih sama Kezia nih, namanya dirubah sekarang jadi Kezia. Kamu tuh belajar Alkitab, Kabalah menggunakan itu, Pak, kitab-kitab itu lain untuk tradisi mengartikan lisan. Alkitab. Itu sebenarnya tradisi lisan yang didengung-dengungkan oleh gereja Estafa Rasulia itu sudah Kamu cari melenceng. tahu dulu Kabalah itu Tradisi apa. lisan Kamu itu cari yang tahu dipelihara dulu. itu adalah dari Kabalah itu. Di Alkitab ada diksi Kabalah. Kezia, Nah, kalau Kabalah ini bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak Kezia. baik, bisa Sebentar. juga yang baik. Dari Karena rasul aku mana? Kamu ngomong sebutin itu. rasul mana yang ngajarin itu? Tunjukkan sanatnya. Kamu tunjukkan sanatnya. Rasul mana yang ngajarin itu Rasul kabalah itu itu? memakai Tradisi lisan. konsep Berani-beraninya kamu bilang Yudaisme. itu. Tradisi lisan itu dari Yudaisme. Kita jangan anti kamu loh. mau mengartikan Anda antisemit. Alkitab menggunakan Judaisme, Kabal. Oke, baik. Mari Kezia, kita lanjut lagi, Alkitab Pak. itu dia Mari akan kita menjawab buktikan. ayat Keisha. Tenang dulu, jangan mau ini dia ngaco ini. Dia sudah gini, ngaco. aku tahu nih, ini orang nih kayaknya bukan oneness, tapi dia penyusup nih, menggunakan oneness. Iya. Penyusup. Iya. Sebenarnya dia lebih ke Judaisme. Dia memang bukan Kristen. Menyusup Jadi dia jangan nih. ada orang Kristen yang mau percaya sama dia. Menyusup dia ini, menyusup. Saya bukan Yahudi Hati-hati Mesiani. ini. Tetapi Enggak, kalau enggak. kita Kamu mau bukan- belajar kamu bukan Alkitab, Kristen, kita kamu harus masuk ke dalam bukan. konsep Yudaisme. Dan orang-orang Emang oneness juga hati-hati MOU juga. punya Jangan mau konsep disusup. pakai Arab. Emang dari Zimbabwe. Semuanya Mau dari kita mana? bergabung sama dia. Keselamatan datang dari Yahudi. Kacau ini orang. Kalian antisemit Kacau loh. kamu. Kalian Kacau antisemit. kamu, Keisha. Oke. Kacau kamu, Kita kacau masuk kamu. ke Parah kamu, Yesaya parah. Semua pertanyaan dari yang saya nggak dijawab-jawab. Keisha. Tadi Udah kiamat kamu nggak iya benar dijawab. dari tadi. Udah salah kamu Nggak menjawab dijawab dia. lagi kamu. Pokoknya dia sentralis di diri dia.
dia. Gimana caranya menghipnotis semua Nah, tadi kan ikut nanya, kata dia. sama saya. Kamu aja Jadi nggak Bapak ngerti itu ada detail. dua. Udah Keisha, kamu Dia stop pokoknya aja. fokusnya begitu, Kan cuma tadi ngomong. nanya sama Saya saya. sama kayak Udah. modelnya saksi Keisha, Yehova. udah. Jadi dia ngomong aja. Yang kamu bilang saksi Jehovah lah, apalah dari tadi udah ngawur. Lihat WA lagi. Baik, Apa kamu? Kamu nggak fokus. Udah mari diam. kita buktikan apakah Alkitab ini ngawur. Katanya sola scriptur atau enggak sola scriptur. Kamunya ngawur, bukan Alkitabnya. Kamunya. Bukan kitanya ngawur. Ya sudah. Alkitabnya ngawur. Mari kita buka dulu Yesaya 44 ayat 6 Tadi kita kamu lihat bilang nanti. kalau saya pakai Judaisme Anda menolak. Ya jelas menolak lah. Masa Alkitab diterjemahkan menggunakan Judaisme? Gimana? Pakai Arabisme kalau enggak, Pak. Arabisme aja kalau enggak Jimbawisme. Enggak usah. Itu Atau ayat Alkitab akan menjawab Alkitab sendiri. Itu Nggak betul. usah. Alkitab menjawab Alkitab sendiri. Mau kita buktikan? Kan kamu tahu itu. Oke, Nah sekarang betul ya. persoalannya Bang Erwin, Betul. kamu jawab. Betul ya. Alkitab Gitu. menjawab Alkitab, Scripture, interpret Betul. Scripture, ayat menjelaskan Betul. ayat. Pak Bri, tolong besarkan. Betul. Saya ke Pak Bri sekarang. Betul ya? Ayo, Enggak, Pak kamu Bri. jawab dulu yang Bro Erben jawab dulu. Kamu belum jawab. Sudah dijawabnya. Bro Erben Itu jawab dulu. adalah orang pertama Mana? tunggal. Mana? Makanya Orang saya tadi pertama nanya. tunggal. Ya orang pertama tunggal. Makanya saya tadi nanya. Tuhan di sana itu kan Jehovah. Yang pertama dibilang aku yang ditikam. Udah. Yang ditikam ini Jehovah kan? Bener nggak? Tuhan kan? Nah sekarang gua disuruh membuktikan bagaimana membuktikan bahwa yang ditikam itu adalah Bapa. Ini masih ada hubungan ke Zakaria 12 ayat 10 tadi yang Tuhan kapital. Nah tuh ayat menjelaskan ayat. Gua bawa nih buka ke Yesaya 44 ayat 6. Kalau ayat menjelaskan ayat ya Yohanes 1 ayat 18 jawabannya. Yohanes 1 ayat 18 jawabannya. Kalau kamu mau ayat menjawab ayat, yang kamu tanyakan itu Yohanes 1 ayat 18. Coba kamu baca. Iya, anak tunggal Allah, yaitu dia adalah anak itu, Bu, itu gelar kenosis, disebut anak tunggal, dia kan disebut Di mana monogenos. di mana anak Tapi itu nanti artinya lagi. gelar? Tapi sebentar. Iya. Oke. Dari mana kau tahu itu gelar? Dari mana dikatakan ada di Alkitab anak itu gelar? Untuk apa? Gelar untuk Iya, apa dia dulu? baca ya. Keisha, kamu Coba. sadar di sini Pak, ya. kita harus bisa membedakan yang mana proper name, Diam. yang mana general name, yang mana Giliran dia sebutan. menjelaskan yang mana suka-suka gelar. dia. Bapak Giliran itu nggak bukan cocok. personal name. Oh Tuhan. Bentar, Astaga. Keisha, kamu udah ngawur. Diam dulu ya. Kamu tenang. Pembacaan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya huruf besar. Kamu nggak bisa ngelak lagi di sini. Bisa. Ini udah Bapak loh mengakuinya. Bisa. Dan Bang Erben, Bisa, aku bisa. bingungin Kesia ini gini loh. Jawabannya Ya. ayat. Kesia, Jangan pakai Kesia. misal. Jawabnya ayat. Itu ayat jawabannya. Yang kamu Iya. tanya itu. Oke. Saya sudah dengarkan ayat itu, saya jelaskan, tapi mau nggak dibawa ke ayat yang Yesaya ini dulu? Nggak usah Nggak bisa. dijelaskan. Kamu itu udah Ini masih perjanjian lama tuh. Zakaria tadi masih perjanjian lama, ini gua bawa masih ruang lingkup PL dulu. Pokoknya saya Gua masih bawa ke ruang lingkup PL dulu. Supaya tahu kenal anak itu dari PL dulu. Keisha, kamu Yesaya sudah kayak 44 RT. ayat. Diam dulu. Oke, siapa ini yang mau Kamu bicara? bisa Yang mau bicara ngerti. siapa? Oke, Yang mau saya. bicara siapa? Kamu, Yang mau bicara Saya, siapa? Pak. Nggak Saya, Kesia. saya Pak. Ya saya. udah, yang lain diam. Oke, kamu kalau mau Lanjut. mengerti perjanjian lama, kamu harus membacanya dari kacamata Tritunggal, dari perjanjian baru. Siapa Kalau kamu nggak bilang? pakai itu, kamu Tanah akan itu kacau. tidak ada trinitas, Bu. Kamu mau Jangan tahu siapa yang bilang? dulu. Tanah Kamu mau tidak tahu ada siapa yang bilang? Tidak Tadi ada kamu bilang kan trinitas. siapa yang bilang kan? Kamu mau tahu siapa yang bilang? Kamu Rasul. itu memakai Rasul. kitabnya Yahudi punya, di tanah itu tidak ada trinitas. Tuduh. Kalian ngawur. Eckhart itu cardinal number NK1. Tidak ada terus persona di sana. Gak usah jauh-jauh. Kamu mau tahu nggak ajaran Tritunggal itu ajaran siapa? Kamu tahu nggak? Kamu mau aku kasih tahu ajaran Tritunggal itu dari mana? Ajaran Aku bisa Pagan. jelasin sananya dari Yesus langsung.
pagan kamu yang pagan. Apa Yesus mengajarkan tres persona Nih, apa ada sih ini host? Ini roomnya mau cuma dibikin rame-rame gimana ini hostnya nih? Mau jadi hostnya kayak menikmati berantem sih? Diam dulu. Nggak jelas ini hostnya, giliran roomnya udah rame begini. Gimana sih Ketika dia ngomong sudah framing, ceplos-ceplos saya turunkan. aja? Nggak bisa lah, diatur dong. Nggak bisa, masa seneng banget ngadu. Dipunya visi lah dalam bikin room. Gimana Saya kan sih? ketika dia framing, Kok saya jadi turunkan. jual beli omongan? Ah, capek lah begini caranya. Yang bener lah, kalau sudah naik, masukkan ke substansi, kebenaran. Kok jadi berantem? Ini saya ngomong apa adanya aja, saya nggak peduli kok. Saya nggak ke TikTok juga. Ada yang lain mengerjakan. Kan udah berkali-kali diingatkan. Kalau memang sudah ada momentumnya bagus, diarahkan. Lu saya dari tadi juga nungguin, Pak Edi sudah bagus. Kalau Agatha sudah naik ya diarahkan dong. Masa gimana sih? Kayak tadi saya sudah ngomong, yang mau bicara siapa? Ya, Agatha. Ya sudah, Agatha bicara sama si siapa? Enggak, Si Kesia. bro, harusnya dituntasin bikin bro. Ya bro, narasi. Enggak, Kesia bikin narasi framing, saya turunkan. bro TikTok itu sebenarnya sama bukan Ernest belum masalah selesai framing. Harus, maksud saya itu orientasinya kepada yang juga. Kalau memang harus ikutin narasinya sih, itu ikutin. Kita nggak perlu harus. Saya dari tadi tuh nggak tidur. Saya yang di bawah dan ingat loh, ini di YouTube loh. Jadi kita harus punya satu ini yang sama dong. Saya menegur juga bukan berarti saya itu marah enggak. Kita ingat ketika diberi kesempatan oleh Tuhan gitu ya untuk ada yang menyimak, ya kita utamakan dong yang di bawah. Jangan setiap omongan menanggapi omongan Agatha dibeli jual beli, lu gimana sih? Nah itulah fungsinya host. Kalau susah bandel turunkan dua-duanya. Saya juga rela kalau diturun. Ya semoga berguna nih. Pusing saya dengernya. Iya. Ya betul bro Justin, sebenarnya saya naik ini tujuannya cuma satu, mau ngingatin teman-teman semua bahwa teman-teman semua tuh udah tertarik sama Kezia. Untuk Iya. itulah Senang host begitu. punya otoritas yang suka tendang selesai. Makanya betul gitu. Saya takut Bro Karena Erben aja gini udah loh, ketarik sebenarnya. Gini, saran saya Gitu sih Pak loh. penginjil TikTok, kita bukan lancang sama kamu tidak. Tapi dari tadi ini anak udah ngawur cara bicaranya. Nggak Ya nyambung semua gitu juga loh. ngawur lah Bu lah, mohon maaf ya. Saya Iya, juga ngawur mungkin. iya, karena Ini maksud saya ketika kita begini orientasikan juga orang yang mendengarkan di bawah. benar, iya. Terkadang kita harus mengalah, itu namanya mengulur. Oke, kita terima para waktu supaya kamu punya kesempatan itu namanya adalah merekonstruksi alam pikirannya. Meskipun Betul. kadang kita Setuju saya. disalahpahami. Itu kan Benar. Pak Erben. Tapi kita beri kesempatan para bidat ini untuk membangun pikirannya. Menurut saya itulah host. Saya berharap room ini tuh awet, tidak ditinggalkan banyak orang dan bisa menjadi berkat itu. Makanya saya setiap hari kesini. Kalau bukan Pak kesini, kalau bukan Pak Erben yang undang, lebih baik kita produktif cari uang untuk siapa pelayanan juga di sini ribut sendiri. Betul. Itu makasih itu aja. Iya, jadi saya setuju dengan Bro Justin ya.